Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Anda mendengar suara saya? Kecil. Kalau itu besar nggak? Bismillah. Pembahasan dari kitab Khudh Aqidatak. Insyaallah kita masuk pada pertanyaan nomor 5. Bima yahkumul muslimun. Nah, kita baca terlebih dahulu seperti biasa. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al al-khamis, bimadha yahkumul muslimun? Al-jawab, yahkumul muslimuna bil qur'ani wal hadithi as-sahih. Qala Allah ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Surah Al-Ma'idah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik. Rawahu Muslim. Bimadha yahkumul muslimun. Apa yang digunakan, hukum apa yang digunakan oleh kaum muslimin? Yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadits sahih. Kaum muslimin mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Tegakkanlah hukum di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan hal yang nampak. Lawan dari gaib itu apa? Asyahadah. Anta tahkumu baina ibadik. Kamu menetapkan hukum di antara hambamu. Anta tahkumu, engkau menetapkan hukum di antara hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, dalam hal yang mereka perselisihkan. Anda tahu ini doa apa? Doa iftitah yang dibaca saat kapan? Ketika qiyamul lail. Doa iftitah yang dibaca ketika qiyamul lail, yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, sampai akhir dari doa. Baik. Berkaitan dengan doa iftitah ini, Nabi SAW memohon kepada Allah bimbingan agar beliau
diberi petunjuk oleh Allah untuk kasus yang diperselisihkan oleh manusia. Sebab manusia ini berselisih dalam banyak hal. Yang paling utama adalah berselisih dalam masalah agama. Dan kita butuh petunjuk dari Allah untuk bisa mengikuti ajaran yang benar ketika para hamba berselisih dalam urusan agama. Dan ada perselisihan yang lain, perselisihan yang terjadi dalam urusan dunia, perselisihan yang terjadi dalam urusan keluarga dan seterusnya. Karena itu kenapa Nabi SAW minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau juga bagian dari manusia yang diberi petunjuk oleh Allah, sebagaimana manusia yang lain. Para nabi mereka bisa tahu karena diberi petunjuk oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Sehingga petunjuk wujudnya adalah ilmu. Siapa yang diberi ilmu oleh Allah? Para makhluk. Allah memberikan ilmu kepada makhluknya. Dan bagian dari makhluk ini adalah para nabi. Maka para nabi mereka juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang aneh ketika para nabi minta petunjuk kepada Allah, sebab para nabi bagian dari makhluk. Sebagaimana nabi minta rizki, sebagaimana makhluk minta rizki. Para nabi minta hujan, makhluk minta hujan. Sebagaimana makhluk minta ampunan, para nabi minta ampunan. Sebab para nabi bukan khalik. Maka permintaan nabi untuk mendapatkan petunjuk dan seterusnya bukan berarti kalau beliau berada di posisi masih tersesat. Subhanallah dari hal ini. Tapi karena beliau bagian dari makhluk, di mana makhluk itu diberi oleh Allah. Dan ketika bentuknya diberi, maka meminta kepada zat yang memberi bukanlah hal yang tercela, bahkan sesuatu yang mulia. Karena itu para nabi minta petunjuk kepada Allah sebagaimana makhluk yang lain minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam doa iftitah ketika qiyamul lail, dalam doa iftitah saat qiyamul lail, Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Berikanlah aku petunjuk terhadap apa yang diperselisihkan, agar aku mengikuti al-haq, kebenaran, biidnika, dengan izinmu ya Allah. Sehingga beliau minta kepada Allah bimbingan dalam setiap kasus yang diperselisihkan, agar beliau diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti pendapat yang benar. Baik. Dan yang menjadi landasan dalam hadis ini adalah Nabi SAW mengatakan, anta tahkumu, engkau akan menghakimi baina ibadik, di antara para hambamu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum Allah. Yang pertama adalah urusan agama. Urusan agama ini isinya 3 hal. Yang pertama adalah ritual, ajaran ritual, seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Yang kedua adalah aturan syariat, seperti masalah halal haram, ada wajib, sunnah, perintah wajib, perintah sunnah, hal yang makruh, kemudian apa lagi? Hal yang mubah, dan seterusnya.
Itulah aturan syariat. Dan ada satu lagi, urusan agama yang ketiga adalah aturan adab. Baik. Bedanya apa antara yang kedua dengan yang ketiga? Kalau yang kedua berbicara tentang batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan seterusnya. Kalau yang ketiga berkaitan dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah agar aktivitas manusia semakin indah. Sehingga untuk yang ketiga ini akan menghiasi dari kondisi kehidupan hamba. Maka orang yang beradab berbeda dengan yang tidak beradab. Antara kita dengan binatang, makan itu aktivitasnya sama. Sama-sama apa? Memasukkan makanan ke dalam organ pencernaan. Tidur itu juga sama. Antara manusia dengan kambing sama. Sama-sama istirahat. Istirahat dengan cara tidur. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah adab. Karena itu antara muslim dengan kafir, yang membedakan adalah di posisi adab. Antara yang berilmu dan tidak berilmu, ketika dia tidur sama, tapi yang membedakan adalah adab. Kemudian ada yang kedua, yaitu urusan dunia. Untuk urusan dunia, di sini ada dua. Yang pertama adalah terkait masalah tata cara, terkait tata cara, kemudian teknis, kemudian sistem, dan seterusnya. Untuk bagian ini Nabi SAW memberikan kebebasan bagi manusia dalam mengembangkannya. Manusia bebas mengembangkan. Sehingga orang mau mengembangkan masalah tata cara dengan cara A, B, C, seperti urusan teknologi, media, dan seterusnya, diberi kelonggaran. Nabi SAW mengatakan, Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Dan urusan dunia itu berkaitan dengan masalah tata cara, teknis, sistem, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang kedua ini irisan dengan yang pertama. Namun kita tegaskan ulang, urusan dunia yang berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan halal haram, dan yang berkaitan dengan sengketa. Nah, untuk urusan dunia yang berkaitan dengan halal haram dan berurusan dengan sengketa, ini ditetapkan oleh syariat. Dan inilah yang kita sebut dengan hukum urusan dunia. Hukum untuk urusan dunia. Sudah? Siapa yang paling tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum untuk urusan dunia yang paling tahu adalah pemilik hukum dan orang yang mendapatkan wahyu dari pemilik hukum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari sinilah
jika kita lihat bahwasanya urusan agama yang berkaitan dengan masalah aturan syariat ini mengatur dari sisi halal haram urusan dunia. Sudah? Nah, kira-kira pembahasan hukum Allah itu ada di mana? Hukum Allah itu ada di mana? Kita kasih nomor ya. 1, 2, 3. Kemudian di sini nomor 4. Ini 5. Kira-kira pembahasan hukum Allah itu ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Kecuali 4. Kecuali 4. Pembahasan hukum Allah itu berkaitan dengan ajaran ritual. Ini juga hukum Allah. Berkaitan dengan aturan syariat, halal haram. Berkaitan dengan semua adab yang Allah ajarkan. Berkaitan dengan halal haram dan sengketa di urusan dunia yang telah ditetapkan oleh syariat. Sehingga pembahasan hukum Allah adalah semua syariat Allah, atau Anda tulis di sini. Hukum Allah adalah semua syariat Allah yang mengatur hambanya. Semua syariat Allah yang mengatur hambanya, itulah hukum Allah. Sudah? Oleh karena itulah posisi manusia dia ditunjuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk menerapkan hukum Allah tadi. Posisi manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk menerapkan hukum Allah. Posisi manusia di muka bumi. Untuk apa? Menerapkan hukum Allah. Baik berkaitan dengan ibadah, baik berkaitan dengan muamalah, termasuk bagaimana cara dia beradab, batasan halal haram, dan seterusnya. Baik, disinilah manusia disebut sebagai khalifah. Bagian dari makna khalifah. Bagian dari makna manusia sebagai khalifah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas. Di surat Shad ayat 26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, maka tegakkanlah hukum di tengah umat manusia bil haqqi, dengan kebenaran. Baik. Sehingga kalau kita melihat ini, maka status Nabi Daud disebut khalifah, kemudian di situ ada perintah menegakkan hukum. Hukum yang dimaksud hukum siapa? Syariat Allah untuk diterapkan di muka bumi. Karena itulah di posisi ketika kita berstatus sebagai khalifah yang bertugas menerapkan hukum Allah, maka setiap muslim wajib melaksanakan aturan Allah sesuai dengan yang bisa dia jangkau. Misalnya, untuk ritual agama, bisa enggak dia kerjakan? Bisa. Karena mengerjakan ritual agama enggak harus nunggu jadi khalifah, dalam arti jadi raja. Untuk melaksanakan aturan halal haram dalam kehidupan sehari-hari, bisa enggak dia lakukan? Bisa. Karena dia bisa mengikuti aturan Allah, baik berkaitan dengan bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia mencari nafkah, dan seterusnya. Dalam masalah adab, bisa enggak dia terapkan? Bisa.
membumikan semua aturan Allah tadi, itulah fungsi manusia sebagai khalifah. Sehingga kita disebut sebagai khalifah. Salah satu di antara maknanya adalah posisi kita diberi tugas untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala di tengah umat manusia. Baik. Selanjutnya, berhukum dengan hukum Allah. Kita akan beralih pada masalah berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Allah pada prinsipnya berarti menerapkan aturan Allah dalam kehidupan nyata. Menerapkan aturan Allah dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, dalam Al-Quran seperti ini dikaitkan dengan masalah akidah dan iman. Banyak dikaitkan dengan masalah akidah. Jadi berhukum dengan hukum Allah dikaitkan dengan masalah akidah dan iman. Sekarang kita lihat ya, yang pertama. Saya bawakan satu catatan ringan ya, yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Mahmud. Beliau menyebutkan dalam buku ini tentang keterkaitan berhukum dengan hukum Allah dan hubungannya dengan masalah akidah dan iman. Kita lihat di sini. Pertama, berhukum dengan hukum Allah sangat erat kaitannya dengan tauhid ibadah. Di antaranya yang ditegaskan oleh Allah di surat Yusuf ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, "Ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah." Kita buka saja ayatnya, Yusuf ayat 40. Quran surat Yusuf ayat 40. Di Quran surat Yusuf ayat 40, di bagian awal ayat, Nabi Yusuf menjelaskan, apa yang kalian sembah selain Allah itu cuma nama. Jadi kalian klaim ini Tuhan perang, yang ini Tuhan rezeki, yang ini dewa asmara, yang ini dewa apalagi. Itu kan cuma nama yang kalian buat-buat sendiri. Dan masing-masing pengagum dewa itu punya spesifikasi dewa. Sehingga ini dewa perang, yang ini dewa apa lagi? Ini dewa hujan, yang ini dewa. Antum wa aba'ukum, kalian yang beri nama dan juga leluhur kalian, ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan bukti tentang itu. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Yang dimaksud hukum di sini apa? Hukum bahwasanya kita hanya boleh menyembah kepada Allah itu milik Allah. Maka kalau kamu menyembah selain Allah, berarti kau melanggar hukum Allah. Sehingga Bapak tulis di sini banyak dikaitkan berhukum dengan hukum Allah, banyak dikaitkan dengan masalah akidah. Anda tulis di sini ya. Yang pertama, dikaitkan dengan tauhid apa tadi? Uluhiyah. Dikaitkan dengan tauhid uluhiyah. Contohnya firman Allah di surat Yusuf ayat 40. Menegaskan bahwasanya hukum itu hanya milik Allah dan itu dikaitkan dengan kewajiban seorang hamba hanya menyembah Allah. Boleh enggak menyembah yang lain? Hukum Allah hanya itu. Enggak boleh yang lain. Maka kalau dia menyembah selain Allah, berarti dia melanggar hukum Allah dalam masalah ketauhidan uluhiyah. Paham ya? Ada kalimat apa tadi? Inil hukmu
illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Baik. Selanjutnya, yang kedua, dikaitkan dengan tauhid rububiyah, seperti yang Allah tegaskan di surat Al-A'raf dan juga surat Al-Qasas. Kita ambil surat Al-A'raf ayat 54. Berhukum dengan hukum Allah itu erat kaitannya dengan tauhid rububiyah. Ini sebagaimana yang dikaitkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 54 menuju surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana rububiyahnya, lalu Allah katakan, ala lahul khalqu wal amru. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Dia beristiwa di atas 'arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Allah menutupi siang dengan malam dan saling kejar-kejaran, tapi enggak pernah mendahului. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak pernah mendahului siang. Sehingga begitu siang berlalu muncul malam. Enggak ada kok masih siang sudah malam, tidak ada. Pernah terjadi? Masih siang tapi masuk malam. Enggak ada. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatum bi amri. Matahari dan bulan serta bintang-bintang ditundukkan dengan ketetapannya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan ketetapan. Allah menciptakan dan Allah menetapkan. Menetapkan ini untuk proses ciptaannya. Nah, penetapan inilah disebut dengan hukum Allah. Maka setelah Allah menjelaskan, dialah yang menciptakan segala makhluknya dan yang mengendalikannya. Lalu Allah menetapkan al-amru di makhluk tersebut. Sehingga di sini bahwa berhukum dengan hukum Allah dikaitkan dengan tauhid rububiyah. Ada di Quran surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 54. Baik. Di situ ada kalimat ala lahul hukmu ala lahul khalqu wal amru. Nah, al-amru di sini maksudnya adalah ketetapan Allah. Nah, al-khalqu itu berkaitan dengan masalah takdir yang Allah ciptakan. Al-amru berkaitan dengan masalah syariat yang Allah turunkan. Ala lahul khalqu wal amru, hanya milik Allah ketetapan takdir dan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dah? Sehingga hukum yang Allah turunkan itu bagian dari perbuatan Allah untuk makhluknya. Di surat Al-A'raf ayat 54 ini menjelaskan bahwasanya hukum yang Allah tetapkan adalah bagian dari apa? Bagian dari perbuatan Allah, rububiyah Allah itu perbuatan Allah. Rububiyah Allah kepada makhluknya. Baik. Sekarang yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ketetapan hukumnya terhadap masalah iman. Allah kaitkan dengan masalah iman. Misalnya firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul
wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Dikaitkan dengan iman. Contohnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Di situ ada perintah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulihi. Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian artinya begini, bagian dari konsekuensi iman adalah mengembalikan perselisihan apapun kepada Al-Quran dan hadis. Di sini bagian dari konsekuensi iman adalah mengembalikan perselisihan kepada apa? Al-Quran dan hadis. Baik. Selanjutnya yang keempat, dikaitkan dengan Islam. Berhukum dengan hukum Allah itu dikaitkan dengan Islam. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala kalau di sini ada beberapa dalil ya. Kita ambil saja misalnya di surat Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Surat Al-Luqman ayat 22. Kita coba lihat menuju surat Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur. Barang siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, berarti dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa, tali yang kokoh, yaitu hukum Allah. Surat Luqman ayat berapa tadi? Quran surat Luqman ayat 22. Di situ bahwa ada kalimat faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang muslim dan dia berhukum dengan hukum Allah disebut sebagai manusia yang berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Nah, tali yang kokoh ini adalah hukum Allah. Artinya bahwa bagian dari aturan Allah adalah seseorang beragama dengan agama Islam. Nanti beragama Islam itu berarti mengikuti hukum Allah. Baik. Yang kelima, sampai bosan nyatet. Yang kelima, celaan terhadap hukum jahiliyah, yaitu yang bertentangan dengan hukum Allah. Allah sebut yang bertentangan dengan hukumnya sebagai hukum jahiliyah. Seperti di surat Al-Maidah ayat 50.
Al-Maidah ayat 50. Di surat Al-Maidah ayat 50 Allah Ta'ala mengatakan, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hukmul jahiliyati afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia dianggap telah mencari hukum jahiliyah. Sehingga ini celaan bagi yang meninggalkan hukum Allah. Bagi yang meninggalkan hukum Allah berarti sama dengan pro hukum jahiliyah. Baik. Ya, saya kira dengan melihat motivasi dan celaan yang disebutkan dalam Al-Quran, insya Allah sudah cukup untuk memberikan arahan bagi kaum muslimin bahwa menetapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari statusnya wajib. Berikutnya, sekarang bagaimana cara kita menerapkan hukum Allah? Cara Muslim menerapkan hukum Allah. Mungkin ini sudah pernah kita sampaikan ya. Tapi ini saya ulang sesuai dengan teks yang kita baca dari kitab Hud Aqidatak. Yang pertama, dalam urusan akidah, maka menetapkan hukum Allah dalam masalah akidah adalah mengikuti atau meyakini rukun iman dan hal-hal gaib yang diajarkan dalam Al-Quran, dan hadis. Baik. Jadi ketika seorang hamba dia menetapkan hukum Allah dalam masalah akidah, berarti dia meyakini rukun iman dan hal gaib yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di Indonesia apakah seperti ini dilarang? Jawabannya tidak. Bahkan diberi kelonggaran. Sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari akidah Ahlussunnah di Indonesia 100%. Dan bisa punya keyakinan sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah 100%. Mungkin kalau dibuat perbandingan ya, dengan kondisi yang pernah dialami di masa Daulah Abbasiyah. Di zaman Imam Ahmad, semua rakyat pernah diperintahkan untuk berakidah Mu'tazilah. Kalau enggak berakidah Mu'tazilah, dihukum. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, dan seterusnya. Di tempat kita, alhamdulillah, bebas. Sehingga orang mau belajar akidah Ahlussunnah silahkan. Mau belajar Mu'tazilah, negara juga tidak melarang. Mau belajar Asy'ariyah, Maturidiyah, mau akidah apapun, negara tidak melarang. Maka di Indonesia tempat yang paling nyaman untuk belajar akidah Ahlussunnah. Karena negara tidak mempermasalahkan ketika seorang hamba memiliki akidah Ahlussunnah. Ini dalam urusan akidah. Kita sempat ceritakan ya, realita yang ada di Afghanistan. Apa yang terjadi di Afghanistan? Mereka anti dengan tauhid uluhiyah. Maka kitab tauhid enggak boleh beredar. Sehingga di sana untuk saat ini yang sedang dipimpin oleh Taliban,
Kalau ada kajian kitab tauhid, ya kriminal, bisa dibubarkan. Karena tidak boleh ngaji kitab tauhid. Sudah resmi negara menetapkan keputusan kitab tauhid tidak sejalan dengan prinsip negara. Di Indonesia boleh nggak kitab tauhid? Boleh? Boleh. Karena satu hal di negara ini, semua pemikiran bebas berkembang. Maka orang mau lurus, silahkan. Mau melenceng, silahkan. Sehingga negara tidak ikut campur berkaitan dengan apa yang menjadi keyakinan bagi para penduduknya. Nah, itu kan sama dengan memberi kesempatan bagi kita. Kamu mau pilih yang mana, silahkan. Jadi sekarang kita milih yang benar, Pak. Kita milih yang sesuai akidah Ahlussunnah. Negara tidak akan mempermasalahkan. Anda belajar tauhid, boleh. Baik. Dan boleh disebutnya Ahlussunnah di Indonesia diselamatkan oleh materi akidah yang paling penting berkaitan dengan interaksi rakyat dengan pemerintah, yaitu terkait ketaatan kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, dan seluruh turunannya. Mungkin Anda bisa lihat bagaimana kajian ini mendapatkan tekanan dari beberapa pihak yang kurang bertanggung jawab, mempengaruhi pemerintah, lalu pemerintah ngasih tekanan kepada sebagian kajian Ahlussunnah, sehingga di beberapa masjid kajian itu sampai ditutup, ya, tidak boleh dilaksanakan karena dicurigai bibit radikal. Ketika dicari buktinya nggak nemu. Kita tidak pernah mengkafirkan orang lain. Kita tidak mengkafirkan ahli kitab. Kita tidak mengkafirkan ahli kiblat, bukan ahli kitab ya, ahli kiblat. Kemudian kita tidak ada ajaran memberontak pemerintah. Tidak pernah mengajarkan untuk misalnya melakukan tindakan aksi merusak tempat umum dan seterusnya. Sehingga mereka kesulitan untuk mencari bukti untuk bisa disebut sebagai bibit radikal itu ada di mana. Gak ketemu. Alhamdulillah, akidah ini menyelamatkan Ahlussunnah. Dan itu berlaku di semua daerah. Maka ini salah satu di antara contoh betapa akidah Ahlussunnah relevan di setiap zaman. Apa yang diajarkan Nabi SAW 14 abad silam, kemudian diyakini oleh orang di zaman sekarang, mereka mau hidup di tempat manapun tidak akan disebut sebagai manusia bermasalah. Tapi kalau ingkarul mungkar, Pak, misalnya ada orang yang melakukan penyimpangan, itu ada prosedurnya. Ahlussunnah mengajarkan dengan prosedur yang legal, bukan asal-asalan. Baik, ini dalam urusan akidah. Jadi bagaimana bentuk menetapkan hukum Allah dalam urusan akidah? Menerapkan hukum Allah dalam urusan akidah adalah Anda pelajari akidah seperti rukun iman, masalah yang gaib yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah, maka menerapkan hukum Allah dalam urusan ibadah adalah mengikuti cara Nabi SAW. Sehingga bagaimana cara sholat kita seperti cara sholat Nabi SAW. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa kita seperti ajaran beliau. Umroh kita, zakat kita juga seperti panduan yang beliau berikan. Sehingga dari hal ini maka setiap muslim bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam ibadah. Saya mau tanya, di kabupaten mana yang kita diwajibkan mengikuti mazhab tertentu? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Walaupun Indonesia sudah menerapkan otonomi daerah cukup lama, tapi tidak ada aturan bahwasanya di negara ini tidak ada aturan bahwasanya masyarakat ketika menjalankan ibadah harus pakai mazhab tertentu. Tidak ada.
Sehingga bapak sholat pakai kunut bukan kriminal, nggak pakai kunut juga bukan kriminal. Negara memberikan kebebasan. Maka dalam urusan ibadah, seseorang bisa mengikuti tata cara ibadah sesuai bimbingan sunnah Nabi SAW. Dan negara tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Yang ketiga, dalam berkeluarga, bisa enggak seorang muslim berkeluarga dengan menerapkan hukum Allah di sana? Sangat bisa. Sehingga diterapkan fikih keluarga di rumah tangga kaum muslimin. Diterapkan fikih keluarga di rumah tangga kaum muslimin. Misalnya berkaitan dengan masalah keadilan ketika memberi nafkah anak, memberi hibah anak dan seluruh turunannya. Mungkin enggak Pak orang melakukannya? Sangat mungkin. Termasuk misalnya saya mau nikah tapi sah secara syariat, bisa. Bahkan melibatkan negara pun bisa. Sehingga di KUA tapi cara nikahnya sesuai syariat, bisa atau tidak? Bisa. Andaikan Pak, di negara ini ada undang-undang agar tidak terjadi perceraian atau menurunkan angka perceraian, maka semua orang yang mau nikah wajib pacaran minimal setahun. Andaikan ada kayak gitu gimana? Seneng atau enggak? Tapi di negara kita tidak ada seperti itu. Mungkin ada aturan adat tertentu yang aneh-aneh ya. Tapi itu kan bukan aturan negara. Di negara ini enggak ada. Boleh enggak Pak orang nikah tanpa pacaran? Bebas Mas. Boleh. Bisa enggak dia nikah secara fikih sesuai dengan fikih Syafi'i? Saya mau nikah sesuai fikih Syafi'i. Tapi di KUA bisa. Enggak ada yang dilarang. Masya Allah. Jadi negara ini dalam masalah fikih keluarga memberikan kelonggaran yang cukup besar. Bahkan negara memberikan fasilitas berupa perlindungan sehingga pasca orang nikah dia bisa mendapatkan bukti sudah menikah, yaitu apa? Buku nikah. Yang keempat, dalam bermuamalah. Bisa enggak orang bermuamalah sesuai syariat Islam di negara ini? Bisa atau tidak? Sangat bisa. Dalam bermuamalah, maka biar sesuai dengan syariat Islam adalah terapkan batasan halal haram. Terapkan batasan halal haram dalam bekerja. Sehingga dari situ dia bisa menerapkan hukum Allah dalam kegiatan muamalah yang dia lakukan. Nah, ada satu yang terakhir. Yang nomor 5. Nomor 5 adalah dalam memutuskan perkara. Nah, untuk yang kelima ini yaitu dalam hal memutuskan perkara, mungkinkah orang menetapkan hukum Allah? Nah, di bagian ini negara ambil alih, negara yang berwenang. Karena negara yang punya wewenang untuk memutuskan seperti apa yang diberikan kepada rakyatnya. Tapi ini di luar tanggung jawab rakyat. Di luar tanggung jawab rakyat. Sehingga kalau misalnya keliru Pak, maka yang bertanggung jawab negara. Nah, di area inilah yang mungkin jadi titik perdebatan di tengah masyarakat kita mengenai kasus tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Sehingga misalnya
seorang suami sudah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, sehingga sudah cerai 3, diakui oleh istri dan diakui oleh suami. Lalu mereka ngurus surat perceraian di pengadilan. Nah, dalam proses panjang di pengadilan untuk bisa mendapatkan keputusan cerai, itu terkadang dianulir. Sehingga suami ditanya, kamu sudah ceraikan berapa kali? 3 kali. Dianulir 1, baru 2, yang 1 dianulir. Kau masih bisa rujuk. Dan beberapa teman yang mereka sempat berkasus dalam urusan perceraian di pengadilan, banyak kata cerai yang dilakukan tidak di depan hakim ya, tapi di rumah, itu tidak diakui oleh hakim. Akhirnya dianulir, sehingga cerai 5, misalnya sudah 5 kali loh ini cerai, sudah dianggap 2, dengan maksud biar bisa rujuk. Cuman kan ini masalahnya berkaitan dengan masalah halal haram. Kalau sudah sah 3, apalagi pengakuan pelaku, dan itu tidak diingkari oleh pasangannya, maka dalam hal ini negara punya hak untuk memutuskan bahwasanya cerainya harus sesuai dengan apa yang dia ucapkan, yaitu cerai 3. Kalau dia tidak menyampaikan itu, kemudian menganulir salah satu, ya, nanti akan beresiko di sini. Jika salah, di luar tanggung jawab rakyat. Wallahu a'lam. Baik, dari sinilah sebenarnya kita kalau mengukur, tinggal di Indonesia itu sangat longgar untuk menerapkan hukum Allah sesuai ya, yang berlaku bagi posisi kita. Kalau Anda seorang pejabat pemerintah, tanggung jawabnya lebih kuat, lebih besar. Tapi kalau kita sebagai rakyat, tanggung jawabnya lebih ringan. Karena berkaitan dengan yang terakhir ini, dalam memutuskan perkara, ini adalah haknya yang berwenang, yaitu negara. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Dan apa yang tadi kita singgung mungkin berbeda dengan apa yang sudah pernah kita singgung sebelumnya. Jadi anggap saja ini sebagai pelengkap untuk kajian sebelumnya. Kalau dulu kita pernah bahas tentang mana orang yang keluar dari Islam dan mana yang tidak keluar dari Islam, silahkan nanti disimak ulang di ANB channel, insyaallah video itu masih ada. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari jamaah umroh bareng ANB. Ustaz, saya pernah utang ke fulan logam mulia seberat 10 gram. Dulu nilainya 10 juta. Saat ini tahun 2026 nilainya terus meningkat menjadi sekitar 30 juta. Dan fulan memberi keringanan dengan mengunci nilainya 30 juta. Jadi seandainya saya baru bisa melunasi tahun depan, nilainya tetap 30 juta. Apakah yang demikian diperbolehkan? Ada kasus, bolehkah seseorang itu utang emas bayar uang, atau dibalik, utang uang bayar emas? Nah, coba kita baca hadis berikut ini. Ibnu Umar itu pernah bercerita tentang transaksi beliau ketika di Baqi. Sebentar ya. Bisi'ri yaumihana.
Ada di sini hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ruya an Ibni Umar. Qala, beliau bercerita. Kuntu abi'ul ibil bil Baqi. Aku menjual onta di Baqi. Fa abi'u bid dananir wa akhudhu darahim. Aku jual dengan dinar tapi bayarnya pakai dirham. Jadi benda ini saya kasih bandrol, tahu bandrol Pak? Apa bahasa Indonesianya Pak? Hah? Bandrol harga. Onta ini dibanderol pakai dinar. Orangnya bayar pakai dinar. Akhudhu hadhihi min hadhihi wa u'ti hadhihi min hadhihi. Terkadang aku kasih harga dinar, bayarnya pakai dirham. Terkadang aku kasih harga dirham, bayarnya pakai dinar. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti Hafsah. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang berada di rumahnya Hafsah. Dan Hafsah ini apanya Ibnu Umar? Saudarinya. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian aku sampaikan ya Rasulullah, maka diceritakanlah cerita di atas tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa an ta'khudha bi si'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'un. Tidak masalah kau mengambil sesuai dengan harga ketika itu, selama ketika kalian berpisah tidak ada bagian yang masih tertunda. Baik. Bisa dipahami maksudnya Pak? Kita lihat ini ya. Coba Pak lihat ini. Benda X harganya misalnya 20 dinar. Ini harga bandrol. Ya. Sehingga saat tawar menawar harganya 20 dinar. Pembeli A dia datang dan beli sesuai dengan harga ini 20 dinar. Tapi dia bayarnya pakai dirham. Dia bayarnya pakai dirham. Karena dia bayarnya pakai dirham, kira-kira menurut Anda kejadian apa yang terjadi di situ? Hah? Pertukaran uang dengan uang. Ini aslinya adalah pertukaran uang dengan uang. Sehingga di situ ditukar antara 20 dinar ditukar dengan X dirham. Boleh atau tidak ini? Boleh. Nabi SAW masih syarat apa? Tunai. Sehingga beliau mengatakan tidak masalah selama malam taftariqa wa bainakum syai'. Selama ketika kalian berpisah sudah tidak ada lagi pembayaran yang tersisa. Sehingga di sini kalau misalnya anggaplah dirhamnya ini adalah 200 dirham. Maka di sini harus tunai, sebagaimana ini juga harus tunai. Nah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika salah satunya dicicil, misalnya onta itu harganya 20 dinar, lalu ditukar dengan 100 dirham, yang ini tunai, plus 100 dirham yang ini tertunda. Udah? Kalau seperti ini yang terjadi, maka karena ada yang tertunda, padahal ini kan tunai. 20 dinarnya tunai dari mana Pak? Ontanya itu kan 20 dinar. Benda onta ini mewakili apa? 20 dinar. Sehingga ini tunai tapi ada yang tertunda. Jadinya riba
nasi'ah. Jadinya statusnya riba nasi'ah. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Sekarang kita lihat ini ya. A dan B. A memberikan utang kepada B 10 gram. Lalu saat pengembalian di luar perjanjian ya, di luar perjanjian. Baik, tolong B kembalikan utangmu. Normalnya utang emas bayar emas. Tapi B ini maunya pakai IDR. Saya nggak punya emas. Saya maunya rupiah. Saya punyanya uang. Nah, maka di situ kan ada terjadi transaksi pertukaran ya. Emas 10 gram emas dipertukarkan dengan rupiah. XIDR. Sekian rupiah. Maka di sini harus sama-sama tunai. Ini tunai. Loh, tunai dari mana, Pak? Ini kan sudah diserahkan sekian tahun yang lalu. Iya, yang diserahkan itu mewakili emas yang mau dikembalikan. Sudah? Tapi dia nggak punya emas, punyanya uang. Maka uang ini yang diserahkan sebagai ganti dari emas tadi harus tunai. Karena di sini terjadi sorf, tukar menukar uang dengan uang. Sudah? Masalah nilai bebas. Harganya berapa? Terserah, bebas. Sehingga boleh enggak Pak jual emas secara tunai, emas dengan uang secara tunai, tapi pakai harga di bawah rata-rata, setengahnya misalnya. Sekarang per gram berapa emas? 2,6. Saya anti mainstream. Emas di tempat saya 1,3. Boleh? Ya, boleh-boleh saja. Sehingga untuk masalah harga bebas. Maka jika yang dilakukan adalah 10 gram emas tadi dipertukarkan dengan uang, misalnya 10 gram berarti berapa? 2,5 juta, 25 juta ya. Misalnya 10 juta plus 15 juta menyusul. 10 jutanya ini tunai. Ini kan sudah tunai tadi ya. Karena dia mau mengembalikan emas. Jadi seperti ada sosok emas tapi digantikan pakai uang. Maka ini harus tunai. Nah, sayangnya 15 juta tertunda. Ini yang disebut dengan riba nasi'ah. Ya, karena ada bagian yang tertunda. Oleh karena itu syaratnya biar boleh Pak, ini tunai, sama-sama tunai. Nanti kalau sama-sama tunai hukumnya boleh. Saya mau gantikan dengan uang 30 juta ya. Oke. Kapan? Ya sekarang bayar 30 juta. Dah, utang saya sudah lunas. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah? Nah, alhamdulillah. Tapi kalau mau bayarnya 30 juta, ini 20 dulu, 10-nya besok. Nah, riba nasi'ah jadinya. Jadi kalau mau dikonversi ke uang, masalah nilai sesuai kesepakatannya. Nilai normalnya saya harus mengembalikan 50 Pak, tapi ini ada potongan jadi tinggal 15. Berarti Anda bayarkan 15 tunai, selesai. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz masih dari jamaah umroh Barakah NB. Saya bekerja di perusahaan data center yang salah satu produknya adalah penyewaan ruangan untuk penyimpanan perangkat fisik data perusahaan. Dan kami tidak boleh mengetahui isi dari ruang penyimpanan data tersebut. Tidak boleh mengetahui isinya. Klien kami diantaranya adalah bank ribawi, asuransi, dan sebagainya. Apakah pendapatan saya di sana halal? Itu penyewaan berangkas. Penyewaan file. Berangkas untuk file. Pertama perlu melihat klien yang dominan apa. Kalau klien yang dominan mubah, sementara adanya bank, lembaga asuransi dan seterusnya itu hanya sangat kecil, jarang. Insya Allah Anda masih bisa bertahan di situ agar tidak masuk kategori tolong menolong dalam maksiat.
Tapi kalau klien bermasalahnya dominan, dari sekian banyak klien itu 70% dari perbankan atau asuransi atau lembaga-lembaga yang Anda kurang setuju dengannya. Maka berarti Anda harus wajib untuk menolak, kami tidak melayani seperti ini. Anda bisa manfaatkan untuk menyimpan dokumen-dokumen masjid misalnya, atau lembaga pendidikan sehingga tetap terpakai, tapi tidak untuk kegiatan yang dia pendapatan utamanya adalah riba. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz dan jamaah sekalian. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mengamalkan Al-Quran dan hadis. Mengamalkan Assalamualaikum. Padha ngene NP lho. Antum mencuri ide apa? Mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kalau besok jenengan yang nyiapin kabelnya bisa juga. Bisa, ada kok di sini ada. Jadi biar saya nanti takutnya saya nggak punya yang panjang. Ya, ya. Takutnya nanti jadi lambat. Iya, aman. Mas sawi lagi. Iya. Selawe jane sing Order cendek. sawi iki. Hah? Bunda aku gawe wae, sepakat tinggal dicas. Dicas. Ini dicas baterai ini. Mengamalkan kan dari kok jebule lupa ngelaan. Apa menahi? Mengamalkan Al-Quran dan hadis. Astagfirullah. Ini lah tulis lupa aku. Waduh bang, hari telu ya bang. Enak loh, Mas Pawan. Jazakallah khairan. Apa menahi? Kunci. Ini. Iya, Dan. Arep mangkat Medan. Tangkul ini sampai. Medan. Ada yang main relawan. Bener relawan sih. Ini relawan. Aku rewel. Tapi dijak orang. Aduh, kene dijak pas. Kene bisa